Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul walil amin bibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa gizaiha wa util arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna la ya'mutuna bal yuqalun. Saudara-saudara rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan ta'zim kami kepada ahlul bait, keluarga almarhum almarhumah yang telah menghadirkan kita semua di rumah Allah, di musola Al-Mu'awana, Petukangan, Jakarta Selatan. Melalui Iddah Emir Sekar, saya diundang untuk hadir memberikan tausiah. Kata tausiah inilah yang paling tepat dalam momentum seperti ini. Jangan dipukul rata. Kita di Indonesia orang ceramah tausiah. Kata tausiah yang paling tepat seperti takziah, seperti peringatan haul pada malam ini. Tepat sekali tausiah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita memperingati haul daripada Bapak Haji Teddy Sudirman bin Amar Wangsa Digriya yang ke-14 tahun dan Ibunda Sutarni binti Raden Sumardi haul yang ke-1000 hari atau 3 tahun, dan saudara-saudara lainnya yang kemudian kita dihadirkan untuk duduk di musola ini. Dalam rangka apa? Apa makna kita membaca Yasin dan doa-doa? Kita sedang antri menghadapi hal yang sama. Saya tidak perlu mengambil contoh yang jauh. Teringat saya tentang pengakuan Nabi Idris bahwa kematian itu bagaikan kambing yang dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Bukan kambing yang mati, kambing yang hidup. Bagaimana kita ikat kakinya, kita kupas kulitnya. Begitu perasaan orang akan jasad, ruh akan meninggalkan jasadnya. Orang akan mati sampai terompah Nabi Idris tertinggal surga. Saya pernah baca itu kalau nggak salah dalam risalah Nuratul Nasir. Begitu rupa-rupanya orang mau mati, orang mau wafat. Orang yang mana yang menghadapi begitu? Tunggu dulu, bukan orang mukmin, bukan orang yang biasa saja, orang yang tidak taat pada perintah Allah, kafir, orang-orang yang tidak beriman. Saya, saudara-saudaraku, bapak-bapak, Pak Imam, Pak Ustadz,
Saya bukan dari Islam. Saya dari latar belakang Kristen. Di Kristen pun ada peringatan 3 malam, peringatan 40 hari. Tapi fenomena yang terjadi dalam kompleksitas kehidupan Kristen dan Islam jauh langit daripada bumi. Kita bermunajat kepada Allah, membacakan ayat-ayat suci, yang kemudian ayat-ayat itu mendorong kita untuk melihat lebih jauh. Tidak ada sedikit pun bekas maksiat, baik orang Islam hidup maupun dia meninggal dunia. Peringatannya adalah doa. Bapak-bapak dan saya kan mendapat Islam beda kan? Bapak-bapak disyahadatkan, saya bersahadat. Nah, ini bedanya. Kemarin saya masuk Islam, lahir anak saya yang azamin. Karena dokter telepon saya, ini ayahnya Ibnu Syawal. Iya, ini ibu sudah melahirkan, tolong iqamah azan. Kenapa harus menyuarakan azan? Beda dengan kami yang dari kafir, dari orang musyrik dan kemudian masuk Islam. Kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bapak-bapak kan tidak. Ayah yang mengucapkan. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, disinilah perbedaan. Bahkan dalam hadis Nabi yang saya bacakan tadi, al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati. Ini jumlah 14 tahun dan 3 tahun. Bukan mati. Mereka pulang kampung. Jadi beda antara orang Islam dan orang kafir yang tidak beriman mati. Tidak. Maka ada istilah dalam Islam, wafat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin, orang beriman tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Anggaplah kita mudik, dunia ini busuk, tidak ada gunanya. Orang berebut harta, lupa beribadah. Hati-hati, apalagi ini akhir zaman. Sulit membedakan mana muslim, mana kafir. Kelakuan orang Islam sama dengan kafir. Sifat iri dengki istatun naro bistati. Ada 6 golongan. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita, orang tua kita sudah kembali duluan di tengah tidak menghadapi persoalan yang rumit sekarang ini. Sekarang ini sulit membedakan. Bahkan ulama dengan ulama diadu domba, ditabrakkan kepala mereka. Yang dibawa bingung. Saya orang yang bukan dari keluarga Islam. Insya Allah konsistensi keimanan kami cuma satu, bahwa keimanan kami terhadap Islam. Kalau orang tanya, kamu Yahya, istri dan anak-anak masuk Islam tujuannya apa? Mau mati itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kita memuajal. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirah nu'tihi minha wa zanasu syakirin. Dan tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang meminta dunia, nu'tihi minha, minta dunia Allah berikan, minta akhirat, nu'tihi minha. Tapi ujung ayat itu yang paling bagus. Inilah yang orang Islam praktikan. Wa zanas syakirin, kami balaskan kepada orang yang bersyukur. Inti daripada haulan ini adalah tasyukuran. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita, mengingatkan, mendoakan Allahu Akbar. Almarhum
almarhumah. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Saya mau cerita waktu pertama kali saya masuk Islam. Saya pikir kalau masuk Islam di Papua, bandara di Papua dan pelabuhan cuma dua, Sorong dan Jayapura. Kebetulan saya pendeta di Sorong. Kalau saya masuk Islam di Sorong, mati satu keluarga. Jadi cara salah satunya saya minta rekomendasi untuk jadi pendeta di Balikpapan. Diberikan tugas di Toli-Toli. Ditugaskan di sana, dipindahkan ke Balikpapan. Jadi dosen sekaligus di Uniba, Universitas Balikpapan. Saya sudah pikir-pikir ini sudah tidak serius dengan Kristen. Saya mau masuk Islam ini, tapi bagaimana caranya? Tidak mudah bagi saya untuk meninggalkan jabatan ini, karena mohon maaf, di sana dulu semuanya difasilitasi. Artinya dari kaki sampai kepala seorang pendeta itu dijamin. Tapi saya pikir-pikir, ini kebenaran yang sudah saya dapatkan, tidak mungkin saya lepas. Pasti saya akan masuk Islam. Nah, di tengah perbincangan dengan seorang sahabat, ditugaskan di Toli-Toli. Saya tanya-tanya semua ustaz, apa itu agama? Mereka bilang agama itu sama. Apa itu Islam? Sama, Islam itu sama dengan Kristen, Hindu, Buddha. Tidak masuk akal saya. Diam-diam padahal mereka tidak tahu 8 tahun saya sudah buka tutup Al-Quran itu. Saya belajar secara otodidak. Saya buka sendiri dan saya bandingkan dari berbagai macam bahasa internasional sampai Greek dan Hebrew. Saya bandingkan kitabnya. Satu titik pun Al-Quran itu tak ada yang mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Dan setiap ayat yang saya bacakan selalu nasihat tentang hidup dan mati. Bagaimana perbedaan antara orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Al-Quran kayak tahu betul saya cari ayat itu. Lalu saya bandingkan semua nabi itu. Apakah Nabi Muhammad ini punya relevansi dengan nabi-nabi yang lain? Termasuk secara khusus Isa alaihissalam. Ternyata yang memberitahukan akan datang Nabi Muhammad adalah Al-Masih min ba'di ismuh Ahmad. Lalu saya lihat lagi kitab, saya bisa baca kitab Ibrani. Saya buka di kitab Talmud, karena kitab orang Yahudi itu bapak-bapak mesti tahu bukan Taurat, Talmud. Oh, rupa-rupanya Ahmad yang memberitahukan akan datang Al-Masih. Makanya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini tidak ada hubungannya perang agama di sana itu antara 3 agama, Yudaisme, Kristen dan Islam. 3 agama ini bersahabat. Cuman orang Yahudi lebih dekat dengan orang Islam, dengan Kristen tidak. Karena mereka menganggap agama Kristen itu di luar. Ini fanatisme Yahudi. Tapi pengakuan syahadat mereka hampir sama dengan pengakuan orang Islam. Bahkan mereka menyebut, kalau mereka sudah di tembok ratapan, mereka menyebut hikau mentakin dekolama Muhammadin, menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka semua Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Pertanyaannya, dia kan tidak beriman kepada Muhammad. Kenapa dia menyebut nama Muhammad? Bapak-bapak kalau nggak yakin, buka nanti di YouTube. Orang Yahudi menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum berdoa, kita bermunajat, baca apa itu namanya? Yasin. Itu kami baca setiap Pak Emil tahu. Polisi yang suruh baca.
tiap malam Jumat dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab di penjara Bareskrim Mabes Polri di bawah tanah. Kami selalu baca ini tiap Jumat, keliling bacakan ini setiap Jumat. Habib yang suruh kami baca. Nah, ini ada pendukung Imaduddin, jangan dulu tersinggung. Pokoknya pendukung Habib Rizik, pendukung Imaduddin mau mati semua kita. Berhenti begitu hidup, tidak ada yang betul. Kita sama-sama mendukung para kiai dan para abah. Kasih biar mereka berkelahi. Satu pro Abai, Alami, satu pro Wali Songo. Mereka kok sama-sama keturunan para ulama. Saya dari keturunan kafir, bangga. Oma-opa saya di neraka sana ketawa lihat. Oma-opa saya kan sudah mati, tapi mereka bangga. Alhamdulillah, cucu kami masuk Islam. Dan mereka berharap syafaat. Jadi tahu maksud saya, Yahudi menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berharap ridho syafaat dari Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cuma ibu bapak-bapak mesti hati-hati. Islam logika hari-hari ini, saya ini pemain filsafat. Kalau saya tidak hebat dalam pemahaman filsafat, nggak mungkin masuk Islam. Makanya saya di Islam ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah. Orang kunut saya ikut kunut, orang tidak kunut saya juga tidak kunut. Karena saya tahu ini permainan di atas langit masih adalah. Dari awal saya tidak mau berorganisasi Islam. Karena saya sudah tahu dampak ke depan. Bagaimana siasat walan tardu al yahud wala nasr hatta kata bilad. Anda tergeser dari tali yang wajib dan sunnah. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian sunnah dan wajib. Berpegang ini sampai kalian wafat, sampai kalian mati. Kuat berpegang pada tali silaturahim ini, ukhuwah Islamiyah, dan tegaknya tauhid. Kalau kalian terlepas dari tali ini, selesai alias bubar. Tapi kan itu Nabi bilang, selama kita di dunia, Allah Akbar. Yang kita pikirkan bagaimana kita pulang ini, bekal apa yang kita bawa. Masa, apalagi sebagai pendakwah, sebagai ulama, para habaib, para kiai. Ini dia 6 golongan kata Nabi yang masuk neraka karena 6 perkara. Istatun yadkhulun nar bisitati al-umara'u bil jumuri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis suku. Ini mereka berkelahi ini karena suku. Saya bangga dari suku Manado. Orang Manado itu mayoritas bukan Islam. Saya bangga. Tapi saya tidak bangga dengan suku saya. Saya bangga karena saya bisa jadi Islam. Wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis suku. Bukan Badui Baden, Arab Badui. Oh, itu Arab Badui kalau sudah kumpul seperti orang Cina, nggak mau akui kalau bukan kasta mereka. Dan dalam Islam itu haram. Jadi nggak ada itu ini Islam saya paling betul karena suku saya, suku A, suku B, suku C, suku setan. Berhenti. Tidak ditanya suku di sana, tidak ditanya mazhab juga di sana. Allah. Jadi saya bangga sekali. Begitu mendapatkan Islam, tujuan saya cuma mau mati. Dari dulu saya 18 tahun baru Allah perlihatkan. Begini kalau orang mati. Kenapa kamu sadar lagi Yahya? Karena Allah lihat ini biar sakit-sakitan, tapi suaranya masih kuat. Daripada yang lain-lain dari pendakwah. Kata Habib Rizik, imanuhum fi amrobihim. Yang dikejar-kejar popularitas dan fulus.
saya tinggalkan semua itu. Kalau orang tanya, kadang-kadang di bandara, Ustaz bagaimana Ustaz bisa masuk Islam? Saya lihat dulu nih orang bertanya ini. Ini bisa saya pukul secara ilmiah atau orang awam nih? Kalau awam saya bilang, apa yang tanya tadi coba tanya lagi. Nggak, kenapa Ustaz masuk Islam? Karena besok saya mau mati. Makanya masuk Islam. Nggak ada. Kalau saya mau cerita ibu bapak, pendeta itu, kalau dia lihat orang sudah mati, dia pakaikan pakaian termahal, sepatu barangkali tidak pakai sepatu selama hidupnya, dipaksa pakai sepatu. Nah saya kan tugas di Papua dulu. Ada satu jamaah saya yang meninggal dunia itu kakinya 47 atau berapa. Bayangkan kita cari sampai di pasar sepatu tidak dapat. Bilang sama istrinya, Mama, Mama, coba dulu berhenti dulu menangis. Kenapa Bapak? Kenapa Tuhan? Itu sepatunya pendeta Barnabas tidak dapat. Kakinya terlalu besar. Beli saja Bapak gunting di belakang. Bingung mau mati aja bingung. Gunting di belakang katanya. Cari yang 47. Datang di pasar. Yang jualan itu Jawa dengan Bugis. Beli. Ambil sepatu besar digunting di belakang. Di pasar sepatu. Repot betul. Nah sekarang itu cari jas. Jas juga bukan jas sembarang, jas mahal. Padahal selama waktu jadi pendeta satu-satu jas pinjam terus. Karena pendeta di pedalaman. Sudah dikasih batu dicari ke Dimaya. Oh tidak mudah, mahal. Kalau orang Kristen meninggal itu, dibawa ke kubur, lalu pendeta bilang, Yesus, resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Lempar tanah, lempar batu, menangis. Tidak ada arah kiblat. Tidak dikasih mandi, hanya dikasih pakai baju mahal. Kalau laki-laki pakai dasi, pakai jas. Ini bukan monolog orang Kristen, tapi ini fakta perbandingan yang saya lihat sendiri. Nah, orang Islam lahir dalam keadaan telanjang, mati pun dalam keadaan telanjang, hanya dibungkus dengan kain kafan. Makanya para ulama, para mubaligh selalu mengingat-ingatkan, ingat baik-baik. Sekaya apapun antum, setinggi apapun jabatan antum, sekali waktu, satu waktu akan kembali ke rahmatullah. Telanjang. Cuma dengan kalau saya ini mungkin 1,5 meter. Pak Emil tadi 2 meter kayak besar sekali badannya. 2 meter berat pikul itu. Nah kalau di Kristen sudah bawa mayat begitu menyanyi dan kumpul begini harus mabuk. Oh ini fakta, ini bukan menyinggung. Ini perbandingan supaya bapak-bapak yang rencana mau masuk Kristen tidak jadi. Oh beda dong tausiah saya dengan ustaz-ustaz lainnya, beda. Saya mengingatkan umat Nabi jangan sekeras apapun ujian hidup yang kita hadapi. Sekali mengucapkan la ilaha illallah sampai ke liang kubur, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Haji almarhum Ibunda Hajar sudah kembali ke rahmatullah. Ada yang 14 tahun, ada yang 3 tahun. Ibu bapak tahu orang-orang yang beriman, apalagi haji. Dibayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah alladhi jahada bilai haqqa jihadi wa badala jumlah. Haji itu adalah jihad yang paling tinggi. Bukan dia mau di jalan-jalan takbir Allahu Akbar. Muslim dengan muslim baku lempar batu. Nah ini sebentar lagi baku hantam mereka. Mudah-mudahan ibu bapak selalu menjaga, karena Nabi katakan
Yang ketiga tadi wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Ini dia. Wa ahlu rustaqi bil jahli. Jangankan bertengkar masalah nasab. Nabi palsu pun yang datang, mereka ikut. Ada pengikutnya Indonesia ini. Itu dia. Wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Wa hakimu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Wa tujaru bil hiyanati, pedagang-pedagang pengkhianat. Dan yang keenam ini jadi masalah nasab Wali Songo dan Pak Alawi. Ini yang keenam ini. Wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki. Jadi ini bukan persoalan tafsir, bukan persoalan fikih, persoalan pendapatan ini kayaknya. Sudahlah. Dan orang-orang Islam seperti saya tingkat intelektualitas di atas rata-rata nggak percaya hal-hal begitu. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap mencintai para kiai dari keturunan Wali Songo dan juga para habaib yang mana, ulama yang mana, kiai yang mana. Jangan kiai seperti di pondok pesantren siapa itu? Sekarang di penjara dia. Bukan yang baru-baru ini 13 triliun. Lupa saya namanya. Panji Kak Gemilang. Kak Gemilang lagi dia. Waduh, dia sebelum masuk penjara, Allah Akbar. Kalau kita yang masuk penjara, Pak Emil yang periksa ini. Makanya saya tadi jalan-jalan dengan Pak Emil waktu dijemput di Musola Al-Fudola. Saya mau sholat maghrib di sini tadi. Ustaz di mana? Di Musola Al-Fudola. Saya sholat dulu Pak Emil. Sudah di sini aja, ada musola di sini. Sudah parkir mobil saya. Begitu beliau gonceng, kok kayak sampai di badan sendiri. Beliau gonceng dari bawah tangan dibawa ke atas untuk diperiksa. Bawa ke pengadilan, Pak Emil ini tukang bawa. Aduh, saya bilang kawan, kalau di penjara balik lagi ke bawah ini. Tapi itu ketemu beliau, mengingat masa-masa di penjara. Waduh, kalau di penjara balik lagi ke bawah, sunyi lagi. Sakit betul. Tidak ada pertanyaan lain ke Pak Emil. Pak Emil tinggal sudah sabar aja Ustaz. Setiap turun ke bawah, apa yang saya tanya? Rokok mau enggak? Rokok ada bawah enggak? Ada. Kenal. Dia ada rokok di bawah tanah ini. Dan dikasih rokok, dikasih minuman, kasih aqua, aman, kooperatif dengan petugas. Dan saya tidak pakai pengacara, memang saya menolak semuanya. Hadapi sebagai seorang pendakwah. Begitu. Saya ditanya hakim, kenapa Ustaz tidak mau pakai pengacara? Di luar juga saya nggak pakai pengawal yang mulia. Ya, berlaksa-laksa malaikat yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Malaikat yang bersolawat kepada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan akan menyertai langkah saya. Amin. Alhamdulillah. Allah bangkitkan saya. Kemana ditanya beliau? Ini kisah ini Pak Emil ditanya oleh Haji Yusuf. Begitu dipeluk, mereka peluk saya kuat-kuat. Langsung saya sadar. Apalagi Ustaz, Masya Allah kami sudah takut. Istri anak saya langsung peluk seperti kertas wajah saya. Bagaimana Ustaz? Apa saran saya? Saya bilang saya sekarang haus sekali Pak. Saya mau minum. Saya minta air. Minum. Padahal saya sudah berpikir kalau memang diteruskan mati oleh Allah, husnul khotimah. Karena 1 Syawal. Hitungannya 1 Syawal. Sementara khutbah roboh. Tapi Allah bangkitkan lagi. Bangun. Banyak pendakwa tapi banyak yang munafik. Munafik bangun. Kamu yang masih jujur dengan umat. Masya Allah. Saya baru pulang dari Batam. Saya bilang Pak Emil, saya baru turun dari pesawat ini. Kemudian ini baru turun dari pesawat dan besok tanggal 1 saya balik lagi ke Medan. Jamaah undang, suara saya bagus katanya. Tapi dia belum tahu saya ini sudah pincang. Sudah mau mati saya, tapi tetap aja mereka undang.
Saya dalam kondisi tidak sehat ini, sholat pun berat, ya, tinggal duduk karena kaki saya kemarin ini bengkak dari pembengkakan jantung turun ke bawah di kaki. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi merekomendasikan saya berobat di rumah sakit Columbia Asia Medan. Waktu dimasukkan dirujuk ke sana, saya tengok dari dokter sampai pasien-pasiennya sampai pengunjung-pengunjungnya, nggak ada mata besar, mata sipit semua. Jangan mati disuntik ini saya. Ternyata namanya Profesor Dr. Sutomo Kasiman. Wah, ini ahli penyakit dalam. Begitu sampai dia lihat sudah bengkak kaki saya. Ustaz, sesak napas ya? Iya. Sudah berapa hari? Bukan berapa hari, Pak Roger, sudah 3 tahun. Ya masuk kuat juga kau Ustaz. Untung katanya bengkaknya itu tidak lari ke paru-paru. Kalau ke paru-paru selesai. Ya, bagaimana dok paru-paru saya? Paru-paru Ustaz bersih. Innalillahi, padahal selama ini bini saya tidak berhenti merokok. Paru-paru sudah hitam. Dokter yang bilang bersih. Apalagi rokok. Makanya saya telepon Pak Edi, rokok, mainkan rokok dulu. Siap Ustaz. Saya kan di penjara, apalagi di luar. Artinya dalam kehidupan kita muslim begini lebih bagus. Amin ya rabbal. Di musuh apalagi ini musola, ada yang pakai kunut mainkan kunut, ada yang tidak kunut mainkan. Tapi jangan kelebihan seperti Roja. Ada kan Roja kemarin gurunya suhunya yang suka bilang-bilang bidah. Rokok katanya jangan, itu bakar uang. Ini rokok ini, mulut ini untuk bernapas, habis napasnya kemarin. Selesai. Tidak minta mati tapi wah itu dia. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Sebagai ustaz, hati-hati dengan mulut ini. Saya berani menyerang bukan benci sama orang Kristen, sayang kepada orang Kristen. Mari masuk Islam selagi masih ada waktu. Tapi jangan semua kawan. Kalau semua sampai di neraka, bukan begitu. Allahu Akbar. Nah ini mereka cekal saya. Ini tanya Pak ini, dilapor semua. Jadi saya menggunakan bahasa roh, saudara. Kalau saya menjelaskan, jadi mereka tuduh saya mengajarkan roh kudus. Padahal dalam bahasa Ibrani-nya ruach hakodesh. Karena dalam abjad Ibrani itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, syayin, ket, tet, yod, kaf, lamed, mem, sameh, ayin, persada, konfresi, shin, tot. Nah, kudis, jadi kuncinya kudis seperti bahasa Arab, huruf Hijaiyah. Menyebut sa dengan shin itu beda. Nah ini itu susah kalau jadi bilang Ustaz Jaya bilang roh kudis, saudara. Mau jelaskan hakim juga pasti nggak tahu karena ini bahasa Ibrani. Itulah sebabnya saya tidak berani menunjukkan itu karena di pengadilan dialah hakim yang memutuskan. Nah, karena kooperatif tidak melawan ketika dijemput polisi dan saya mengaku semua. Apakah betul saudara mengatakan kitab Kristen itu palsu? Betul yang mulia. Tidak ada saya sekali. Tanya Pak Edi. Kalau kita ditanya, apa betul kamu bilang begitu? Jadi begini yang mulia. Sudah. Itu lidah ular macam begini itu pengecut punya sifat itu. Nanti kalau sudah masuk penjara, dia dulu dicari pengacara. Jangan pakai pengacara. Bergantunglah kepada Allah. Karena hidup ujung kehidupan kita adalah kematian. Dan di dunia yang kita buat, wa kullu insanin anzalna ta'ira fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqaw mansyura ikra kitabaka bin nafsika yauma alaika hasiban. Dia tidak bilang dalam ayat itu wa kullu kafirin atau wa kullu mu'minin, wa kullu insanin, dan tiap-tiap manusia. Jadi tidak ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam di sana. Semua manusia yang beragama akan menghadapi pengadilan. Ikra kitabaka, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Mulut tertutup, kalau nggak salah ya Pak Ustaz, tertutup semua. Perbuatan kita bagaikan layar bioskop.
Kalah itu adegan Vina dan Eki itu. Bareskrim pun wah berat memang ini. Sampai Rasman yang botak itu. Ini yang apa pun siapa yang paling kaya ini? Hotman. Paris pun mundur dari gelanggang. Cabut dari ini. Tidak mampu dia berhadapan dengan kasus Vina dan Eki. Tapi di sana kawan tergambar dengan jelas. Apa yang kau lakukan? Saya bersyukur. Beda dengan bapak-bapak. 36 tahun ke bawah umur saya habis. Habis seperti tisu. Oh, digantikan. Walau ana ahlal kitab amalu wa takallafarna anhum syai'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami hapuskan kesalahan mereka, artinya dosa-dosa saya dulu, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan, jannatin na'im. Surga lantai ketiga setelah para nabi, syuhada, jannatin na'im. Para pendeta yang masuk Islam. Ini jangan. Ada 100 tingkatan surga. Anak urutan lantai ketiga. Masa saya sia-siakan? Amin ya Rabbal. Ini kalau ahlul kitab masuk Islam. Itu putih ke sana, itu sudah dihapus. Yang dihitung 36 kemarin. Antum semua ini. Begitu lahir dari umur 0 sampai sekarang, catatan di sana. Allah Akbar. Inilah makanya kalau mau putih murtad dulu besok. 5 tahun kemudian balik lagi. Oh beda kalau itu kawan beda. Ini memang betul-betul asli. Jadi saya bangga. Orang kadang-kadang bilang mu'alaf itu, kamu ini seperti iman mu'alaf. Siapa yang ngaku mu'alaf? Saya bukan mu'alaf. Ya, mu'alaf itu menurut saya orang yang dibujuk hatinya tak bisa dipercaya. Kadang-kala Senin bersyarat, Selasa besok kabur lagi karena tidak tahan dengan ujian. Nah, kalau nggak tahan ujian nggak usah jadi Islam. Betul apa betul? Kalau nggak tahan dengan ujian nggak usah jadi Islam. Disebut Islam karena antum diuji. Disebut beriman antum diuji. Itulah kehidupan kami ini. Susah, senang, jatuh bangun. Sekali kami Islam, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya, sekali Islam, kami sekeluarga tetap Islam. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh keluarga inilah keluarga Haji Teddy Sudirman bin Aman Wangsa Diwirya, Ibu Hajar Sutarni binti Sumardi, Haja Muhammad Ramadan bin Haji Teddy Sudirman, Hari Agung Wikram Mawardana bin Haji Teddy Sudirman, Raden Sumardi bin Adam, Ibunda Sumardi binti Adam, Aman Wangsa Diwirya bin Adam, Ibu Toto Wasita binti Adam. Mereka sudah mendahului kita, memberikan contoh kepada kita. Mereka bukan mati, mereka pulang kampung. Insya Allah. Kira-kira inilah hikmah daripada haul kita pada malam ini. Mudah-mudahan keluarga selalu bersyukur atas kematian ini dan mengingat-ingatkan diri kita agar senantiasa terus beriman kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan selalu menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita hanya di mushola yang kecil begini, biasanya menceraikan umat Islam itu dari tali kekuatan ukhuwah sesama Muslim adalah mengadu domba. Jaga persatuan di hari-hari ini, menambahkan pundi-pundi amal demi bekal yaumil akhir nanti. Karena yang kita cari ini adalah pahala untuk kita berangkat besok. Siapa tahu di antara kita ini, untuk Allah buktikan ceramah saya ini, kalau bukan saya, di antara bapak-bapak ini ada yang berangkat besok subuh. Bisa jadi. Coba saya kasih contoh, mana ini ya?
Kira-kira. Pernah saya kasih contoh, memang berangkat betul. Betul ini Pak. Pernah saya kasih contoh, berangkat betul. Ah, ini siapa ini kira-kira bagus? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Ini dulu masih jauh nih. Masih jauh. Ya, karena belum dapat kombes. Nah, kan baru kita ini. Jadi kita doakan, masya Allah, bapak-bapak semuanya umur panjang. Amin. Amal kita makin bertambah. Dan begitu kita kembali ke rahmatullah, Allah berikan berkah dalam kematian. Amin. Allahumma bidayat iman. Amin. Wazanyu bi qulubina wa dari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rasidin. Amin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikma bi sharri ghayri huzai wal mafdudin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma ta'affala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbiq alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, di mushola ini, mushola Al-Mawana, Engkau kumpulkan kami dalam rangka khaulan Bapak Haji Teddy Sudirman bin Aman Mansah Diwirna, Ibu Haja Sutarni binti Sumardi, dan saudara-saudara kami almarhum almarhumah yang telah mendahului kami. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong semangat iman kami, ya Allah. Kami akan kembali ke rahmat-Mu satu persatu kami, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kami. Tapi satu keyakinan, selagi kami tetap beriman kepada-Mu, ya Allah, maka kematian itu bukanlah ancaman, tapi itu adalah merupakan pulang kampung. Bahwa seorang mukmin bukan mati, tetapi mereka kembali ke kampung halaman mereka. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami pegang dalam kehidupan kami, bahwa keimanan kami sebagai mukmin akan dipertahankan sampai kami masuk dalam liang kubur. Ya Allah ya Rabbi, persatukan kami dalam ukhuwah Islamiyah, dan tolong kami ya Allah, jangan sampai kami tercerai-berai dalam tali tauhid yang kuat. Keimanan kami senantiasa terjaga, persaudaraan ukhuwah Islamiyah terpelihara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta samawati subhanaka faqina azabannar. Rabbana wa tudkhilna al-fadla sayyidan wa jalbin min ansyirik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usiku wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa al-Allahul